Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Bribka Aditya Wibisono tetap menunjukkan kepeduliannya kepada warga binaan, terutama para lansia dan janda yang hidup dalam kondisi serba terbatas. Bribka Aditya kerap menyambangi dua warganya yang sudah lanjut usia dan tinggal seorang diri di rumah yang tidak layak huni. Mereka adalah Ibu Sutari, berusia 91 tahun, warga RT 2 RW 1, dan Ibu Wari 91 tahun, warga RT 1 RW 3. Keduanya hidup dalam kondisi sederhana dan menjadi perhatian khusus Bribka Aditya setiap kali melaksanakan tugas sambang wilayah. Selain memantau situasi Kamtibmas, Bribka Aditya juga ingin memastikan bahwa warga, khususnya lansia dan janda, tetap mendapatkan perhatian. Mereka tinggal sendiri dan seringkali hanyalah kehadiran seseorang untuk menemani atau sekedar menyapa. Bribka Aditya juga kerap membawa makanan siap saji atau paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar kedua lansia tersebut. Apa yang dilakukan Bribka Aditya wujud nyata sebagai pengayom masyarakat. Langkah Bribka Aditya mendapat apresiasi dari masyarakat maupun pimpinan di lingkungan Polsek Tegal Selatan. Kapolsek Tegal Selatan, Kompol Sigit Pasono menilai tindakan anggotanya itu sebagai wujud nyata kehadiran polisi sebagai pengayom masyarakat. Lebih lanjut, Kompol Sigit juga menegaskan kepada seluruh anggotanya, terutama para Babin Kamtibmas, agar lebih peka dan peduli terhadap kondisi di lingkungan binaan masing-masing. Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Warga sekitar menilai sosok Bribka Aditya dikenal dekat dengan masyarakat dan kerap hadir dalam berbagai kegiatan sosial. Keberadaan aparat kepolisian yang hadir dengan hati seperti ini membawa dampak positif dan rasa aman di tengah masyarakat. Melalui tindakan kecil namun konsisten, Bribka Aditya Wibisono membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan bisa berjalan seiring dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan pemasangan dan pengibaran bendera merah putih di wilayah perairan Kutai Barat Rabu 7 Agustus 2025. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di markas atau pos penjagaan, tetapi juga menyasar rumah sakit, speedboat, dan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Sungai Mahakam dan anak sungainya. Aksi ini menjadi simbol semangat nasionalisme yang membumi hingga ke pelosok wilayah perairan. Dalam keterangan tertulis, Kasatpol Airut Polres Kutai Barat Ibtu Nurman Syarif menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membumikan semangat kemerdekaan hingga ke masyarakat pesisir dan nelayan. Masyarakat menyambut hangat kegiatan ini. Banyak warga ikut serta secara sukarela membantu proses pemasangan bendera di rumah sakit dan perahu mereka. Bahkan ada yang membawa bendera sendiri sebagai bentuk partisipasi. Dengan langkah ini, Satpol Airut Polres Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kebinekaan, bahkan dari atas perairan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat setempat. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, jajaran Satres Narkoba Polres Tapaluf menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 3,020 gram di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Selasa 5 Agustus 2025. Seorang pria berinisial MF, 20 tahun, warga Banda Aceh, ditangkap saat baru tiba dengan pesawat Lion Air. Kapolresta Palu Kombes Pol Denny Abraham menjelaskan penangkapan berawal dari informasi intelijen yang diterima dari Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau. Informasi menyebutkan adanya kurir narkoba yang membawa sabu melalui jalur udara ke kota Palu.
Setelah diamankan, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap koper pelaku MF. Hasilnya ditemukan 6 bungkus besar sabu yang dibungkus plastik hitam dan disembunyikan di antara tumpukan pakaian. Total berat sabu yang disita mencapai 3.020 kg. Selain narkoba, polisi juga mengamankan 2 unit handphone milik pelaku yang digunakan untuk bertransaksi dan berkomunikasi di jaringan pengedar. Barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Palu untuk proses lebih lanjut. Pagi hari ini kami Polresta Palu merilis hasil penangkapan narkoba kita pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 17.35 di Bandara Sisalju Palu dengan 1 orang terduga pelaku MF dan barang bukti sejumlah 3 kilo 20 gram. Adapun modus yang digunakan, barang dibawa dari Riau dengan menggunakan pesawat lain, transit di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palu. Saat ini kami masih melakukan pengembangan bekerja sama dengan Polda Riau yang timnya juga sudah kesini karena salah satu pelakunya sudah ditangkap di Polda Riau dengan inisial A, dan pelaku ini baru kali ini datang ke Palu mengantarkan narkoba. Sesuai hasil pemeriksaan, pelaku MF ini berdomisili sesuai dengan KTP itu di Aceh, lahir Aceh. Atas perbuatannya MF dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Polresta Palu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan narkoba lintas provinsi. Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan wilayah dari ancaman narkotika. Dari Humas Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mendukung ketahanan pangan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bersama Perum Bulog Regional Sulawesi Tenggara menggelar gerakan pangan murah yang berlangsung di area parkir XMTQ Kendari. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat Kota Kendari yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Bribda Nirwana Permata Dewi, personil Humas Polda Sulawesi Tenggara, akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat pagi Sobat Polri, dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Sultra menggelar kegiatan Gerak Pangan Murah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk nyata kepedulian Polda Sultra terhadap masyarakat, tetapi juga wujud sinergi antara kepolisian dan lembaga pangan dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Lalu seperti apa suasana pasar murah dan apa saja komoditas yang tersedia? Berikut liputan selengkapnya. Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama dengan Kepala Bulog Regional Sulawesi Tenggara, Mardiati Saing, serta sejumlah para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Ratusan warga memadati area kegiatan sejak pagi hari untuk mendapatkan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Adapun komoditas yang disediakan dalam gerakan pangan murah ini antara lain adalah beras SPHP sebanyak 10 ton dengan kemasan 5 kg, minyak goreng sebanyak 6.000 liter dengan kemasan 4 liter, dan gula pasir sebanyak 250 kg dengan kemasan 1 kg.
Harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasaran. Kapolda Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung dari Kapolri. Kapolri mengarahkan agar seluruh Polda dan Polres jajaran untuk turut menyelenggarakan gerakan pangan murah di wilayah masing-masing, guna membantu meringankan beban masyarakat. Kapolda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa beras yang dijual dalam kegiatan ini ditujukan khusus untuk konsumsi masyarakat dan tidak boleh dibeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara Polda Sulawesi Tenggara dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok tetap terjangkau di tengah fluktuasi ekonomi. Warga yang hadir pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini dan merasa terbantu memenuhi kebutuhan harian mereka. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Permata Dewi dari Bit Humas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Sementara itu di Polres Singkawang, Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menunjukkan kepedulian dia terhadap masyarakat dengan langsung turun tangan membantu proses evakuasi seorang warga lanjut usia yang terlantar di Gang Semanuk, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Selasa 5 Agustus 2025. Lansia bernama Aleng, 58 tahun tersebut diketahui hidup seorang diri dalam kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Aleng hanya diberi makan dan dimandikan sebulan sekali dan selama ini tinggal di tempat yang tidak layak huni tanpa perhatian yang memadai. Mendapat informasi dari masyarakat mengenai kondisi Aleng, Kapolres Singkawang bersama Kasat Binmas, Kasih Humas, beserta personel, serta tim relawan sosial netizen cinta yang dipimpin oleh Aibda Irfan, langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, Aleng langsung dibawa ke Panti Jompo Yayasan Netizen Cinta, Kota Singkawang, untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Di panti tersebut, Aleng akan dirawat oleh tenaga-tenaga yang siap mendampingi kebutuhan fisik dan psikologinya. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai sahabat dan pelindung bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.